Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hani Rahmanita dan teman-teman saya Fatur Rahman, Ivan Syah, Reza Khairul Ihsan, dan Yulia Mandari. Kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah metode kecerdasan buatan, yaitu melakukan Twitter sentiment analysis dengan topik PHK dan kartu prakerja. Sebelumnya apa sih sentimen analisis itu? Sentimen analisis merupakan metode untuk menganalisis atau mengekstrak data dalam bentuk teks untuk mendapatkan informasi mengenai pandangan, opini, atau emosi seseorang terhadap isu atau topik tertentu. Emosi yang kami gunakan dalam melakukan sentimen analisis yaitu joy dan sadness. Sebelumnya kami telah melakukan pelabelan pada data menjadi 3, yaitu joy, sadness, dan netral. Lalu dipilih emosi yang saling bertolak belakang, yaitu joy dan sadness. Joy sendiri meliputi cheerfulness atau keceriaan, kesenangan, riang gembira. Kemudian ada semangat, antusias, kepuasan, kebanggaan, kemenangan atau keberhasilan, optimis, hasrat atau keinginan, harapan, terpikat atau terpesona, dan perasaan lega. Sedangkan sadness meliputi penderitaan, kesedihan, atau depresi, tidak ada harapan, putus asa, kemudian ada kekecewaan atau kecemasan, kekhawatiran, rasa malu atau rasa bersalah atau penyesalan, kelalaian, penghinaan, kegelisahan, dan simpati atau belas kasihan. Selanjutnya, scraping data Twitter. Di sini kami scraping dengan menggunakan Twin. Twin itu apa? Twin itu sebuah tools scraping untuk Twitter yang dibuat secara khusus dalam bahasa Python. Twin dapat digunakan tanpa API, di mana API memiliki keterbatasan, yaitu hanya dapat melakukan scraping data 3.200 tweet. Sedangkan Twin bisa ngambil hampir semua tweet, dan Twin bisa digunakan secara anonim tanpa harus sign up dulu ke Twitternya. Filternya juga lebih bagus. Nah, untuk proses scrapingnya itu, kami tidak melakukan filter, kecuali pada konten tweet melalui keyword topik PHK dan kartu prakerja. Dari keyword ini, nantinya modul Twin akan melakukan search pada tweet yang relevan yang mengandung keyword PHK dan kartu prakerja dari waktu yang paling aktual atau yang paling baru. Untuk pengambilan datanya sendiri, kami set limitnya jadi hanya mengambil 1000 tweet saja. Kemudian setelah didapatkan 1000 tweet tersebut, kami memecah tweet-tweet tersebut menjadi per kalimat menggunakan modul NLTK. Oke, dari data yang sudah diperoleh dari scraping Twitter, data Twitter, langkah selanjutnya adalah kita mempreprocessing data yang tujuannya adalah menyiapkan data agar siap digunakan dalam proses pemodelan KNN-nya nanti. Nah, di antara yang kita lakukan dalam preprocessing data ini adalah yang pertama ada menghapus simbol angka ASCII dan link website. Di antaranya ada HTTPS atau www. Kemudian kita melakukan tokenisasi yang mana kita merubah semua kalimat yang ada di data tersebut menjadi potongan-potongan kata. Setelah ditokenisasi, kita melakukan lemmarisasi dari kata-kata yang sudah ditokenisasi, kita merubahnya ke bentuk dasar. Kemudian kita menghapus kata-kata stop word. Kata-kata stop word ini merupakan kata-kata yang tidak terlalu berarti dalam suatu kalimat. Seperti dan, dengan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita menghandling slang word atau kata-kata yang tidak baku ya. Kata-kata yang tidak baku kita jadikan menjadi baku. Setelah itu kita melakukan negation handling, yang mana kita mengubah nilai dari kata di depan, kata negasi, seperti tidak dan jangan agar nilainya berbeda dengan yang diperoleh dari nilai positif. Contohnya ya, misalkan tidak senang. Nah, tidak senang ini kita tambahkan kata next di depan senang. Jadi next senang itu dalam satu kata supaya beda dengan kata senang yang ada pada label positifnya nanti. Nah, setelah itu datanya telah bersih.
dan siap digunakan untuk proses selanjutnya. Explore data analysis atau yang kita dengan EDA ada bagian dari proses data science. EDA menjadi sangat penting sebelum melakukan factor engineering dan modeling, karena dalam tahap ini kita harus memahami data terlebih dahulu. Di proses 1, kita dapatkan bahwa ternyata distribusi label pada data yang kita kumpulkan imbalance. Terus kita jalankan imbalance distribusi yang dapat membuat model tidak stabil atau memiliki bobot yang lebih besar pada label satunya. Terus kita lakukan random oversampling. Apa itu random oversampling? Yaitu pengacakan berlebihan melibatkan pemilihan sampel secara acak dari kelas minoritas dengan pergantiannya dan menambahkannya ke set data perhatian, sehingga jumlah distribusi label lebih seimbang. Selanjutnya kita melakukan EDA untuk mengecek hasil proposalnya. Terus kita bisa melihat tuh ada kalimat konteks dan kalimat gaining konteks. Di kalimat konteks ada beberapa kata hilang untuk kata gaining konteks seperti kata pak dan kata hanya. Dan disitu juga dikirim kata-kata negis. Apa itu negis? Negis adalah negasi dari kata supaya kata dengan negis mungkin yang berbeda dengan kata tanpa negis. Karena bisa kata stopword jadi tidak negis mat. Terus contoh kata stopword itu ada menjadi itu kata stopword. Terus kita bisa melihat word code sama diagramnya. Terus kita bisa tuh kata-kata yang sering muncul seperti kata kartu sekitar 350-an, kata PHK sekitar 320-an, kata kerdas sekitar 300-an, dan selanjutnya. Terus kata yang banyak dari wordcloud dan Instagram dapat terlihat kata-kata stopword sudah hilang. Kata-kata penyebab muncul menjadi kata-kata keyword yang kami pilih, dan terlihat bahwa dari keseluruhan data yang berjumlah sekitar 600 data, kata terbanyak masih di bawah 70% dari keseluruhan data, sehingga masih kita masukkan ke dalam perhitungan. Pada model yang kami buat, kami menggunakan Grid Search Cross Validation. Grid Search Cross Validation merupakan metode cross validation untuk membentuk model dengan parameter terbaik pada suatu algoritma. Pada cross validation, kami membagi data menggunakan stratified k-fold dengan nilai k sebesar 5. Kami membagi data menjadi 5 bagian. Setelah membagi data menjadi 5 bagian, kami menggunakan k-nearest neighbor untuk klasifikasi data. K-nearest neighbor mengklasifikasi data yang ditentukan oleh tetangga terdekatnya. Nilai K merepresentasikan jumlah tetangga terdekat yang dilihat untuk mengklasifikasi data dengan nilai K sebesar 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Scoring yang digunakan ROC-AUC score adalah pengukuran kinerja untuk permasalahan klasifikasi di berbagai konfigurasi threshold. ROC adalah kurva probabilitas dan AUC merepresentasikan tingkatan atau ukuran dari pembeda. AUC ROC juga menunjukkan berapa besar kemampuan model untuk menentukan kelas. Kemudian metode vektorisasi yang digunakan ada 2, yaitu term frekuensi yang menghitung jumlah kata yang muncul pada kalimat, dan term frekuensi inverse dokumen frekuensi yang menghitung jumlah kata yang muncul pada kalimat dikalikan dengan log n dibagi dokumen frekuensi plus 1. Oke, selanjutnya untuk hasil evaluasi dari model kami membuat kesimpulan bahwa model dengan vektorisasi TF-IDF itu lebih baik. Di satu sisi karena memang terlihat bahwa nilai ROC, AUC score-nya itu lebih besar dibanding dengan vektorisasi menggunakan TF, kami juga memiliki pendapat bahwa berdasarkan teori yang kami pelajari, nilai vektorisasi dari TF-IDF itu memiliki nilai yang lebih scalable atau diskalakan. Dimana kalau untuk term frekuensi kita hanya menghitung secara gamblang jumlah istilah dalam kalimat, di TF-IDF itu jumlah istilah dalam kalimat itu dikali dengan frekuensi kalimat yang mengandung kata tersebut, lalu diinverskan, sehingga
nilai jaraknya lebih terstandardisasi. Selanjutnya, untuk pemilihan K-nya kami juga memiliki kesimpulan bahwa K yang paling baik itu 2 berdasarkan modelnya. Meskipun berdasarkan teori yang kami pelajari, tidak ada nilai K yang secara gamblang paling baik atau terdapat aturan atau pattern yang mengatakan bahwa nilai K tertentu lebih baik. Jadi kami di sini berdasarkan model untuk K yang paling baik. Nah, untuk presisi dan recall sendiri, di sini terlihat bahwa baik dengan vektorisasi TF-IDF maupun dengan TF, terlihat bahwa ini untuk kelas Joy, nilai presisinya itu lebih kecil dibanding dengan recall. Sedangkan untuk kelas Sadness, nilai presisinya itu lebih besar dibanding dengan recall. Nah, maksudnya mengindikasikan apa? Untuk kelas Joy, recall yang besar yang lebih dari 90% itu mengidentifikasikan bahwa model mampu mengidentifikasikan dengan tepat lebih dari 90% dari kelas yang memang pada kenyataannya memiliki kelas Joy. Namun, di sini perlu kita garis bawahi bahwa presisi yang lebih kecil, yaitu sekitar di antara 60-40% di model yang kami bentuk ini menandakan bahwa dari keseluruhan kelas yang kami identifikasikan sebagai kelas Joy, 20% dari kelas yang terprediksi itu bukan termasuk dalam kelas Joy, yaitu termasuk dalam kelas Sadness. Dalam kelas Sadness sendiri, presisi yang besar mengindikasikan bahwa dari keseluruhan data yang kami prediksi sebagai kelas Sadness, ini menandakan 90%-nya itu memang benar merupakan kelas Sadness. Namun, karena recall yang lebih kecil yang berkisar antara 54% sampai 74% ini menandakan bahwa sekitar 25%, lebih dari 25% kelas Sadness tidak terklasifikasi dengan kelas Sadness, atau data yang memiliki nilai aktual kelas Sadness tidak terklasifikasi sebagai kelas Sadness. Nah, kelebihan dan kekurangan dari model yang kita buat, diantaranya untuk kelebihannya menurut kami komputasinya menggunakan model KNN ini tidak memakan waktu dan memori yang besar, karena model KNN ini cukup simpel ya, dengan hanya menghitung jarak terdekat dari suatu data baru dan dibandingkan dengan data-data yang terdekatnya apakah dia berlabel positif atau negatif. Untuk kekurangannya, karena sampel data yang diambil terlalu spesifik, dalam kasus ini kita menggunakan keyword PHK dan kartu prakerja, maka model memiliki kemungkinan cukup besar untuk tidak bekerja dengan baik pada kalimat-kalimat yang tidak memiliki hubungannya dengan PHK atau kartu prakerja. Nah, kemudian karena bahasa yang diinput untuk training data hanya bahasa Indonesia dan tidak ada bahasa lainnya, maka model ini hanya dapat mengklasifikasikan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya mungkin akan terjadi kesalahan klasifikasi dalam kalimat-kalimat yang tidak mengandung ekspresi joy atau sadness, karena model ini hanya mengklasifikasikan dua itu. Jadi apabila ada kalimat-kalimat yang selain ekspresi tersebut, misalkan kita ambil contoh adalah kalimat kelas netral. Contohnya adalah kalimat-kalimat informasi nih. Kalimat informasi ini kan tidak mengandung ekspresi ya, ekspresi joy atau sadness. Jadi kemungkinan kalimat tersebut apabila kita masukkan ke dalam model ini, dia akan mengklasifikasikan joy dan atau sadness. Padahal itu bukan ekspresi tersebut. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga dapat ilmu yang dapat diterima. Dan apabila ada kesalahan, mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.